Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Arif Yaki akan mempresentasikan tentang pembelajaran mikro. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teks prosedur. Yang pertama, pengertian. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai satu tujuan. Teks ini diklarifikasi menjadi 3 jenis, yaitu teks yang membuat cara penggunaan alat, benda atau jenisnya teks, yang memuat cara melakukan suatu aktivitas, dan teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur. 1. Berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Yang kedua, teks prosedur umumnya berbentuk poin-poin berisikan langkah-langkah kegiatan. Ketiga, menggunakan kalimat saran dan larangan. Keempat, kalimat saran dalam teks prosedur bertujuan untuk mengarahkan seseorang melakukan sesuatu agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Begitu pula dengan kalimat larangan, yaitu agar seseorang tidak melakukan langkah-langkah yang salah. Selanjutnya, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Selanjutnya, teks prosedur berisi langkah-langkah yang sistematis dan runtut. Setiap langkah juga dijelaskan secara detail agar pembaca dapat memahami langkah yang dilakukan. Selanjutnya, jenis teks prosedur. Yang pertama, ada perintah atau instruksi. Perintah atau instruksi biasanya digunakan untuk menginstruksikan pembaca untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam langkahnya. Kedua, ada protokoler. Protokoler biasanya dilakukan dalam melakukan susunan-susunan, baik kegiatan maupun yang lain. Yang ketiga, ada tips atau panduan, yaitu mengarahkan pembaca agar runtut dalam melakukan suatu bacaan, tidak acak dan tidak seenaknya sendiri. Dan yang keempat, ada prosedur atau arahan. Prosedur atau arahan yang dimaksud di sini adalah beberapa arahan atau petunjuk dalam melakukan pembaca. Selanjutnya, ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Menggunakan kata kerja perintah imperatif. Kata kerja imperatif merupakan kata kerja yang dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah kalimat yang digunakan untuk meminta atau melarang seseorang untuk dan tidak melakukan suatu hal. Contohnya, siapkan, hindari, dan panaskan. Menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasa. Kata teknis atau istilah yang digunakan dalam teks prosedur berkaitan dengan isi teks yang dibahas. Misalnya, dalam teks prosedur dengan judul manfaat jamur untuk kesehatan. Selanjutnya, menggunakan kata penghubung, konjuksi, temporal. Merupakan kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu dari dua hal, peristiwa yang berbeda, secara kronologis, misalnya kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lalu. Selanjutnya ada menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Contoh, marilah menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Menggunakan gambaran terperinci. Di awal teks prosedur akan dijelaskan material yang akan digunakan dalam teks tersebut, termasuk ukuran, jumlah, warna. Hal ini terutama dalam teks prosedur berupa resep atau petunjuk penggunaan alat. Verba material dan tingkah laku. Verba material adalah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti haluskan bumbu, tuangkan santan, dan tindakan lainnya. Berikut ada contoh teks prosedur, yaitu prosedur pembuatan layang-layang. Layang-layang merupakan salah satu mainan anak-anak yang masih kerap dimainkan hingga saat ini. Cara membuat layangan cukup mudah, serta bisa dibuat dengan alat dan bahan yang sederhana. Bahan yang dibutuhkan antara lain bambu tipis, kertas minyak, lem kertas, benang, pisau, dan gunting. Cara membuatnya adalah sebagai berikut. Buatlah kerangka layangan dengan 2 bambu yang sudah disiapkan. Selanjutnya, letakkan bambu dengan menyilang dan seimbang antara panjang bagian kanan dan kirinya. Kemudian, ikat bambu tersebut menggunakan benang pada setiap bagian. Guntinglah kertas minyak sesuai kerangka layang-layang yang ditempelkan. Terakhir, hiaslah layang-layang sesuai yang kamu inginkan. Setelah itu, layangan sudah jadi dan dapat digunakan.
Struktur teks prosedur. 1. Pengantar atau pembuka. Pada umumnya diawali dengan judul yang menggunakan inti dari kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian dilanjutkan bagian pengantar berupa kalimat integratif sebagai pembuka teks yang masuk ke topik yang dibahas. 2. Material. Pada bagian ini berisikan bahan-bahan alat atau material yang diperlukan dalam melakukan kegiatan ataupun membuat sesuatu. Contohnya, dalam teks membuat makanan akan dijelaskan bumbu dan bahan apa saja yang digunakan. Kemudian dalam teks prosedur, cara melakukan sesuatu akan dijelaskan alat-alat yang perlu disiapkan sebelum melakukan kegiatan. Langkah-langkah bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Tahapan ini harus dilakukan secara runut dan tidak boleh ada tahapan yang terlewat satu tertukar. Simpulan, setelah selesai melakukan kegiatan sesuai tahapan, di akhir teks prosedur dapat disimpulkan kegiatan. Bagian ini atau bagian terakhir merupakan kalimat atau paragraf yang menjelaskan hasil yang didapat setelah melakukan setiap langkah kegiatan. Pada bagian ini juga terdapat saran dan tanggap penulis terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Baik, selanjutnya ada latihan, yaitu beberapa soal yang dapat dikerjakan siswa. Di sini, soal yang pertama, apa pengertian dari teks prosedur? Di situ ada pilihan ganda berjumlah 5. Siswa dapat memilih dan mengerjakannya sesuai kemampuan. Selanjutnya nomor 3, 4, 5, dan 6. Baik, di situ saya mempunyai 6 soal yang dapat dikerjakan siswa. Nanti untuk soalnya saya akan share di grup kelas agar siswa dapat mengerjakannya dengan maksimal. Selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan metode pembelajaran saya. Kali ini saya akan menggunakan yaitu ada kertas amplop yang masing-masing di dalamnya ini. Di sini saya membawakan 4 amplop yang dimana di dalam amplop di sini ada beberapa soal. Antara amplop yang pertama, kedua, ketiga, dan 4 memiliki soal yang berbeda. Jadi siswa dapat memilih beberapa dari keempat amplop ini yang di dalamnya nanti ada soal dan siswa wajib mengerjakannya. Ini yang dapat saya kenalkan media pembelajaran saya. Bisa dilihat. Ya, lebih jelasnya saya akan seperti tadi, saya akan mengirimnya ke grup kelas agar semuanya jelas. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi siswa-siswa. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.